Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Berjumpa kembali di Podcast Sehati, Podcast Sehat bersama Suwandi. Dan pada kesempatan kali ini, saya Anam akan menemani Sobat Sehati sekalian untuk membahas sedikit terkait dengan World Birth Defect Day. Dan tahukah Sobat Sehati sekalian, pernahkah Sobat Sehati membayangkan bahwa sebuah perjuangan yang sudah dimulai bahkan sebelum nafas pertama dihirup di dunia. Dan pada setiap tanggal 3 Maret di setiap tahunnya, dunia memperingati World Birth Defect Day. Bagi jutaan keluarga, ini bukan hanya sekedar tanggal di kalender, ini adalah tentang setiap detak jantung anak yang lahir dengan tantangan yang berbeda. Anak-anak hebat yang mengajarkan kita arti ketangguhan yang sesungguhnya. Kita sering bicara soal masa depan, tapi seberapa sering kita peduli bahwa mereka yang memulai langkahnya dengan cara yang tak biasa. Kelainan bawaan bukan sekedar angka statistik, melainkan cerita tentang cinta tanpa batas dan hak setiap anak untuk memilih kesempatan yang sama. Mengapa deteksi dini begitu krusial dan bagaimana dukungan kecil kita bisa mengubah takdir hidup seseorang? Tetaplah di sini karena pada kesempatan kali ini Podcast Sehati tidak hanya berbicara tentang soal medis, tapi soal kemanusiaan. Bersama narasumber kita, mari kita dengarkan kisah di balik layar yang akan membuka mata dan hati Sobat Sehati sekalian. Dan kebetulan di tengah kesibukan beliau telah hadir bersama kita narasumber pada kesempatan kali ini. Beliau adalah Dr. Dharma Putra Perjuangan Dr. Dharma Putra Perjuangan Banjarnegara yang merupakan dokter spesialis obstetri ginekologi, konsultan feto maternal di RSUD Dr. Muhammad Suwandi. Selamat datang, dokter. Selamat pagi, Mas. Bagaimana dok kabarnya hari ini, dok? Baik, sehat. Baik, dokter. Ini kan kita dalam memperingati Hari World Birth Defect Day ya, dok, yang akan dirayakan di seluruh dunia pada tanggal 3 Maret ya, dok, setiap tahunnya. Hari ini. Baik, dan kebetulan kita tappingnya hari ini tepat pada tanggal 3 Maret di tahun 2026. Baik, dok. Awal dulu nih, dok. Dalam memperingati World Birth Defect Day nih, dok, sebenarnya pesan utama yang ingin disampaikan nih, dok, khususnya di dunia lah, untuk memperingati Hari World Birth Defect Day, dok. Ya, makasih Mas Anam. Siap. Selamat pagi Sobat Sehati semuanya, dimanapun Anda berada. Nah, pada hari ini kita membahas atau memperingati World Birth Defect, yang artinya hari kelainan bawaan pada janin. Soalnya tujuan dari acara ini sejak tahun 2015 adalah membangkitkan kesadaran. Sebenarnya membangkitkan kesadaran, kemudian agar setiap orang tua tentunya ya untuk lebih aktif mengetahui dan memeriksakan kondisi kandungannya. Kenapa? Karena kelainan bawaan ini memang tidak besar kejadiannya. Sekitar 3 sampai 6 dari 100 kehamilan. Jadi 3 sampai 6%, tetapi sangat berdampak. Sehingga kita perlu membangkitkan kesadaran untuk melakukan screening, untuk melakukan deteksi awal, lalu memberikan edukasi kepada masyarakat. Ternyata ada beberapa kelainan bawaan yang bisa kita intervensi secara dini, sejak awal. Bahkan sejak di dalam kandungan. Sehingga harapan untuk kesehatan pada saat setelah lahir juga lebih besar. Oke, baik. Berarti dalam rangka World Birth Defect Day ini sebenarnya bagi dokter spesialis SPOG ya, dok, ya, khususnya itu berharap bahwa para orang tua juga lebih aware ya, dok, terhadap kondisi kandungannya. Betul. Untuk fokus utama World Birth Defect ini sendiri untuk tahun ini apa ya, dok? Mungkin ada tema-tema khusus gitu, dok? Ya, betul. Jadi tema pada tahun ini itu mengambil tajuk itu Many Defects, One Voice. Many Defect, One Voice. Ya, yang sebenarnya kurang lebih ya, artinya itu adalah sekalipun ada banyak kelainan-kelainan yang muncul dalam kehamilan ya, baik kelainan bawaan, dalam hal ini kelainan bawaan, namun kita mempunyai satu semangat
satu suara menyuarakan bahwa kelainan bawaan yang ada itu masih bisa kita cegah. Bisa dari mulai pencegahan, bisa melalui deteksi dini, dan intervensi lebih awal. Sehingga ya diharapkan kehamilan tersebut jauh lebih baik. Jauh lebih baik sebelum kondisi calon bayinya juga, sebelum nanti kondisinya pada saat melahirkan sudah terlanjur seperti itu ya dok ya? Betul. Baik dokter, banyak juga orang tua ini yang merasa bahwa kalau misalnya ada istilah di masyarakat itu cacat lahir ya dok ya? Iya. Jadi cacat lahir mungkin hampir sama dengan birth defect ini ya dok ya? Betul. Kalau misalnya di bahasa Indonesia kan. Sebagai orang tua nih dok, bagaimana sikap orang tua sebaiknya ketika beliau itu mendapati bahwa putranya atau putrinya itu memiliki cacat lahir dok, dalam konteks di word birth defect ini dok? Oke, jadi sebenarnya ini juga salah satu sasaran atau katakanlah salah satu tujuan kita dalam melakukan kampanye word birth defect ini. Jadi ketika seorang ibu maupun bapak orang tua ya mengetahui ada anaknya mengalami kelainan sejak dalam kandungan, nah disinilah peran kita sebagai kesehatan, provider kesehatan memberikan support. Salah satu support system bagi orang tua tersebut. Pastilah pertama-tama pasti ada gejolak emosi, merasa sesuatu yang bersalah, tertuduh atau merasa ini salahnya saya, salahnya kami gitu. Sebenarnya ya itu manusiawi ya, tapi kita berikan kesempatan sama ibu, sama orang tuanya, sama bapaknya juga, dan keluarga mungkin juga, keluarga besar ya, karena kita orang timur ya. Nah itu kita berikan kesempatan untuk kita berikan edukasi, mengerti kondisi kelainan bawaan tersebut. Setelah memberikan edukasi, tentunya kita memberikan juga banyak informasi terkait kelainan tersebut. Kenapa? Karena dunia kedokteran sekarang tuh, terutama kedokteran feto-maternal, sudah sangat sedemikian advance ya dok ya? Maju sekali. Bahkan di beberapa tempat atau bahkan ada beberapa kelainan cacat atau bawaan ini, itu bisa diintervensi sejak di dalam kandungan. Oke. Jadi sehingga memberikan sebuah harapan ya, sedikit harapan atau secerca harapan bagi orang tua maupun bagi calon bayi tadi, sehingga saat dia lahir dia tidak menanggung kecacatan yang lebih berat gitu. Baik, terima kasih dokter informasinya. Baik dokter, mungkin langkah selanjutnya adalah yang saya informasikan kepada Sobat Sati sekalian dok. Untuk Sobat Sati, cacat bawaan atau kelainan bawaan dok, sebenarnya pada dasarnya dikatakan kelainan bawaan itu seperti apa sih dok? Apakah secara fisik atau secara mentalitas atau seperti apa dok? Betul sekali. Nah, mungkin secara umum cacat bawaan itu dibagi atas dua ya. Ada yang namanya cacat struktural. Cacat struktural itu ya fisik ya. Ya misalnya kelainan pada kepala, kelainan pada wajah, anggota gerak, jantung, nah kira-kira gitu. Nah, kelainan yang kedua itu adalah kelainan yang bersifat secara fungsi. Fungsi, jadi misalnya maaf ya, nggak bisa bicara, bisu, tuli. Nah, dan mungkin misalnya keterbelakangan mental, itu adalah fungsi. Nah, semua itu bisa disebutkan sebagai sebuah kecacatan mental. Kecacatan bawaan lahir. Oh, maaf ya. Kecacatan bawaan lahir, yaitu struktural dan juga fungsi ya, dok ya. Betul sekali. Baik dokter, kalau misalnya dari tadi disampaikan ada fungsi, ada struktural dok. Kalau misalnya salah satu penyakit genetik gitu ya dok ya, yang diturunkan dari orang tua ke calon bayinya, itu berarti salah satu kategori kelainan bawaan juga dok? Iya, bisa. Karena penyebab kelainan bawaan itu ya sebenarnya ada beberapa. Yang pertama yang jelas karena kelainan genetik ya, karena pengaruh genetik. Misalnya
ada beberapa jenis kelainan tertentu yang memang terkait jin. Sangat besar kemungkinannya diturunkan ke ke anak dan keturunan selanjutnya. Demikian juga bisa juga karena faktor lingkungan, environmental. Jadi misalnya terpapar zat-zat kimia, terpapar obat-obatan, atau lingkungan rumah yang mungkin penuh dengan polusi, ya itu juga mempengaruhi salah satu faktor pencetus terjadinya kelainan bawaan. Itu faktor luar. Nah, faktor dalam, salah satunya yang paling penting krusial itu adalah nutrisi. Nutrisi, wah Betul ini sekali. harus menjadi sangat ini ada Nutrisi, kenapa? Karena kita tahu bersama pada saat awal kehamilan, pembentukan organ-organ janin dibutuhkan modal nutrisi yang tidak hanya cukup tetapi harus lengkap. Sehingga pada saat pembentukan organ janin tersebut dia tidak mengalami kekurangan nutrisi, sehingga pembentukannya juga organ tersebut bisa baik secara bisa maksimal ya dok. betul, ya. secara lengkap. Gitu. Jadi memang untuk orang tua harus selalu memperhatikan kesehatan bukan hanya dirinya tapi juga calon bayinya ya Betul. dok ya. Baik dokter, kalau untuk dokter Dharma sendiri untuk di RSUD Dr. Muhammad Suwandi dok, yang paling sering terjadi untuk temuan pada kondisi bayi yang ada di Indonesia mungkin khususnya umumnya atau khususnya kalau di Suwandi dok, kelainan seperti apa dok yang paling sering dan paling awam yang ada di masyarakat, dan bagaimana sih dok cara menghindari supaya itu tidak terjadi dok? Oke. Kalau secara teori ya, saya belum bicara di Suwandi, tapi kalau secara teori yang paling banyak ya di Indonesia itu dari beberapa riset disebutkan bahwa kelainan yang paling sering muncul itu adalah kelainan terkait anggota gerak. Anggota gerak. Kaki, tangan ya. Misalnya kayak tidak sempurna seperti itu. Tidak sempurna, ada yang lahir dengan miring kakinya ya, CTEV kita bilang. Nah, atau mungkin kelainan pada lengan atau kakinya yang pendek atau short limb kita bilang. Itu adalah kelainan yang paling sering dijumpai pada di Indonesia ya. Nah, selain itu biasanya kita juga dapatkan bahwa beberapa kelainan misalnya di area wajah. Nah, jadi misalnya misalnya sumbing ya. Jadi kayak cleft and lift palate ya. Jadi yang kelainan pada area wajah, kemudian beberapa waktu yang lalu ya sedikit itu kita mendapatkan seorang pasien di sini, kebetulan di Suwandi itu yang mohon maaf matanya cuma satu, ya probosis, jadi ada yang satu mata dengan tidak ada hidung, jadi tidak ada lubang hidung dan tulang hidung. Itu termasuk kelainan yang juga sering. Dan yang paling sering juga yang ketiga itu adalah penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan. Ya kalau di masyarakat awam mungkin sobat sati juga mungkin sering dengar jantung bocor atau misalnya katup jantungnya bermasalah. Nah, itu merupakan salah satu penyakit kelainan bawaan yang sering muncul, sering ada gitu kasusnya. Ya. Nah, kalau di Suwandi sendiri di beberapa kesempatan yang lalu saya pernah mendapatkan memang kelainan yang tadi ya, kelainan orofasial, lalu kelainan ginjal, ya, kelainan struktural pada ginjal, kemudian kelainan pada jantung juga beberapa kali saya temukan. Dan yang cukup sering itu adalah kelainan pada kepala ya, cairan kepalanya banyak. Seperti hidrosefalus. Betul sekali mas. Hidrosefal itu cukup sering saya dapatkan di Suwandi. Oke, berarti tadi tempat disinggung juga bahwa ada kalau di Suwandi itu kelainan pada organ ginjalnya ya dok. Berarti memang untuk penyakit atau kelainan janin atau kelainan bayi ini tidak hanya tampak hanya di luar, tapi juga ada yang di dalam. Betul ya, mas, betul. Untuk menghindari hal itu terjadi nih dok, berarti untuk ibu hamil atau ibu-ibu yang akan berencana hamil nih dok, preventif atau tindakan preventif apa nih dok yang harus disiapkan, baik itu
pada saat promil atau pada saat trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga itu yang harus diperhatikan oleh ibu-ibu atau calon ibu yang ingin memiliki calon bayi yang istilahnya sempurna ya dok ya, tidak ada kelainan, itu sebaiknya apa dok yang diperhatikan dok? Nah ini bagus banget nih pertanyaannya Mas Anam nih. Jadi kalau bagi sahabat sehati sekalian, kalau kita mau mencapai hal yang tadi yang disampaikan Mas Anam tadi, saya bisa membagi kepada tiga bagian ya. Yang pertama adalah perencanaan kehamilan, kayak tadi promil dan situ ya, perencanaan kehamilan. Kemudian yang kedua saat kehamilan, dan yang ketiga pasca kehamilan atau persalinan. Oke, kita mulai yang pertama misalnya perencanaan kehamilan. Nah ini menurut saya adalah hal yang mungkin perlu menjadi perhatian karena selama ini banyak yang menyepelekan ya dok. Sepertinya kurang Mas. Padahal di negara-negara berkembang, negara maju, konseling konseling prakonsepsi. Jadi persiapan pra kehamilan itu benar-benar diperhatiin. Jadi kita bisa menapis segala hal yang mungkin bisa menjadi resiko pada saat kehamilan nanti. Nah, terkhusus untuk masalah mencegah kelainan bawaan, ya kita selalu mengkampanyekan bahwa setiap pasangan, terutama yang akan menikah, paling minim 3 bulan sebelumnya, ya telah mengkonsumsi apa yang kita sebut dengan asam folat. Atau kebanyakan kita sebut juga sebagai vitamin B9 kalau nggak salah saya itu. Nah, 3 bulan sebelum kehamilan sebaiknya sudah mengkonsumsi asam folat dengan dosis minimal ya 400 mikrogram. Itu hal yang menurut saya sangat membantu dalam hal sangat krusial ya, sangat penting dalam hal persiapan untuk kehamilan. Di samping ya secara umum kesehatan umum secara fisik ya, ibu menjelang kehamilannya hindari anemia. Kalau misalnya mendapatkan atau ada riwayat penyakit tertentu ya, itu sudah sebaiknya ditangani terlebih dahulu. Contoh misalnya penyakit autoimun yang banyak sekarang kan systemic lupus ya, lupus erythematosus SLE. Nah, kalau mau hamil dengan kasus autoimun misalnya ya sebaiknya dikondisikan SLE-nya dalam kondisi atau state yang tenang. Jangan dalam kondisi yang sedang flare atau sedang kambuh atau kumat. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, itu prakonsepsi. Baik. Nah, pada saat kehamilan bagaimana? Nah, disinilah peran kita melakukan atau awareness dari sobat sehati semua bahwa kita melakukan screening, Mas. Screening itu deteksi awal pada kehamilan. Jadi kehamilan itu kan ada trimester 1, trimester 2, trimester 3. Nah, sejak mulai trimester 1, di situ kita melakukan screening, terutama bagi ibu-ibu yang memiliki faktor resiko. Faktor resiko, usia di atas 35, obesitas, atau riwayat penyakit-penyakit tertentu, atau di keluarga sebelumnya juga punya riwayat ada kelainan genetik ya dok. Nah, itu malah lebih khusus. Nah, namun secara umum pada saat trimester 1 kita melakukan deteksi awal. Itu yang screening itu diantara maksimal itu antara 11 sampai 14. Nah, itu yang di masyarakat sering disebut dengan screening fetal maternal trimester 1. Nanti di trimester 2 ada lagi. Nah, trimester 1 itu tujuannya adalah untuk melihat tanda atau soft marker namanya untuk kelainan-kelainan kromosom. Dalam hal ini memang nggak semua kelainan kromosom, tapi kelainan kromosom yang disebut dengan trisomi. Trisomi yang terkenal itu adalah trisomi 21, yaitu Down syndrome.
Ada lagi trisomi 13 dan 18. Itu bisa dipantau pada saat proses pemeriksaan USG feto maternal ya dok ya? Itu di trimester 1. Trimester 1. Ada trimester 1, 11 sampai 14. Nanti di trimester kedua itu untuk melihat anatomi, morfologi anatomi. Jadi melihat Sudah lengkap atau bentukan, tidak gitu, betul sekali Mas, bentukan fisik, bentukan kepala, kaki, tangan, badan semuanya, jumlah jari, jumlah juga jari ya. Jadi itu kita lihat dan evaluasi itu di range antara 18 sampai 24 minggu. Oke. Memang itu range yang optimal. Kalau terlalu tua agak sulit karena sudah semakin tulangnya semakin padat, jadi bayangannya semakin, artefak pemeriksaan makin banyak. Kalau terlalu kecil agak susah juga mengevaluasinya. Belum terlihat lah seperti itu ya dok ya. Betul. Baik dokter. Tadi mungkin saya sedikit mundur sebentar ya dok. Tadi disampaikan bahwa memang sebaiknya sebelum hamil itu sudah minum asam folat. Ya. Berarti memang perlu sobat sehati sekalian ketahui bahwa kalau ingin punya keturunan itu sebaiknya sudah konsul dengan dokter spesialis obgyn dulu ya dok. Sebenarnya idealnya begitu. Baik. Jadi sebelum istilahnya itu tiba-tiba hamil gitu ya. Lebih baik sebelum garis 2. Ya. Sebelum garis 2. Sebelum garis 2 itu lebih baik direncanakan dari awal untuk menghindari kelainan pada janin. Apalagi untuk kasus orang tua yang punya masalah penyakit bawaan atau genetik ya dok ya. Betul Mas, betul. Sekarang ini kan ya bisa kita lihat sama-sama tren usia nikah kan makin lama makin tinggi. Iya. Maksudnya masih di atas 30 ke atas ya. Kemudian tren penyakit metabolik. Kalau dulu kita dengar hipertensi, stroke itu selalu anggapannya, atau diabetes itu ya, hipertensi. Nah itu selalu anggapannya orang tua ya. Iya, betul. Penyakit orang tua. Penyakit orang tua. Sekarang ya banyak dok. Sudah makin banyak usia reproduktif, masih muda, usia 20-30 udah terkena penyakit. Jadi menurut saya itu merupakan salah satu langkah yang sangat penting sekali. Jadi namanya konseling prakonsepsi. Nah di dalam konseling prakonsepsi tersebut, nah kita mempunyai list memang. Nah di situ kita akan tapis, kita akan screening. Itu untuk ibunya atau sama? Dua-dua. Sama suaminya ya Pak dokter ya. Jadi tidak bisa bekerja sendiri karena bayi yang lahir nanti adalah kombinasi dari ayah dan ibunya. Betul ya, sekali. Betul. Baik dokter. Selanjutnya nih dok, untuk tadi sempat disinggung bahwa terkait dengan USG feto maternal. Sebenarnya USG yang biasa karena mungkin sobat sehati yang sudah dalam posisi hamil atau akan berencana hamil itu kan seringnya adalah harus rutin USG gitu kan. Apakah berbeda USG yang biasa untuk pemeriksaan kehamilan dengan USG feto maternal, dok? Tadi Dr. Dharma sempat menyinggung terkait USG feto maternal. Dan pun kalau misalnya berbeda, sebaiknya dilakukan USG dan USG feto maternal itu di waktu apa, dokter? Kapan gitu, dok? Ya. Nah, jadi dalam melakukan pemeriksaan antenatal namanya, pemeriksaan kehamilan ya, sobat sehati, memang ada waktu-waktu yang memang disarankan ya untuk pemeriksaan jadwal kontrol rutin namanya. Kontrol rutin. Ya, betul. Jadi itu kita melakukan pemeriksaan secara rutin. Ya, termasuk penimbangan berat badan, kemudian pengukuran tekanan darah, kemudian menghitung denyut jantung janin dan seterusnya. Nah, dan pada saat kontrol rutin tersebut memang disarankan juga sempat melakukan pemeriksaan ultrasonografi. USG ya dok ya. Nah, namun ultrasonografi yang rutin itu memang tidak bisa mencakup semua. Maksudnya semua itu dalam artian USG rutin itu kita hanya menilai hal-hal yang sifatnya dasar. General gitu. Ya, dasar. Dasar ya. Jadi misalnya kita mengukur biometri, biometri ini ukuran kepala, perut, paha, kemudian lokasi plasenta dan air ketuban, sehingga kita bisa tahu posisi janin,
kemudian air ketubannya, jadi plasentanya di mana. Nah itu hal yang informasi dasar yang mungkin perlu diketahui oleh dokter dan juga pasien. Pasien gitu ya. Namun ketika kita bicara tentang USG feto maternal, maka kita akan melakukan evaluasi yang lebih advance atau lebih dalam lagi. Kita bisa mengevaluasi apa yang kita sebut dengan kelainan struktural, kelainan fisik tadi ya. Iya. Demikian juga kita mengevaluasi aliran darah atau yang kita sebut dengan USG Doppler velocimetry. Kemudian kita bisa mengevaluasi fungsi, misalnya fungsi jantung, apakah pompanya cukup, apakah kemampuan ototnya baik. Itu juga merupakan salah satu evaluasi yang bisa dikerjakan dalam USG feto maternal. Cuma implikasinya dengan pemeriksaan USG feto maternal kita membutuhkan waktu yang cukup panjang, sehingga memang USG feto maternal bukanlah USG rutin setiap kali Datang. Ya dok ya. Bukan. Namun ada saat-saatnya kita melakukan USG. Nah, timing yang tadi saya sampaikan, timingnya itu adalah pertama di trimester 1. Trimester pertama. Trimester 1 di antara usia 11 sampai 14. 14 Itu adalah waktu yang tepat untuk melakukan screening feto maternal trimester 1. Nah, di situ akan kita melihat poin-poin marker ya, soft marker untuk kelainan kromosom tadi. Nah, bila tidak didapatkan kelainan kromosom atau soft marker, biasanya kita gabungkan juga dengan pemeriksaan darah. Apa yang kita sebut dengan hari-hari ini mungkin sobat satis sudah sering dengar ya, yang namanya NIPT, ya, NIPT. Jadi kita meriksa darah ibu, kemudian kita bisa melihat dari komponen darah tersebut ada ada bagian-bagian janin yang bisa kita lihat, ya, dan kita bisa memetakan ini ada resiko tinggi kelainan kromosom atau enggak. Itu di trimester 1, pemeriksaan biomarker namanya. Jadi kita kombinasi itu Mas, biomarker dengan USG. Itu adalah evaluasi trimester 1. Pertama. Nah, masuk trimester 2, timing yang tepat 18 sampai 24. Nah, cukup pada saat itu memang yang utamanya adalah kita melakukan screening evaluasi USG. Tadi yang kita bicarakan mengevaluasi struktur semuanya. Jadi kita lihat anatominya normal atau enggak, termasuk fungsi-fungsi yang tadi. Nah, untuk trimester 3 kita melakukan, bila perlu bisa kita lakukan pemeriksaan USG feto maternal kembali bila pada saat pemeriksaan feto maternal semester 2 kita perlu follow up, perlu pemeriksaan lanjutan. Nah, itu yang kita kerjakan dalam hal pemantauan dan mendampingi pasien. Juga kondisi janinnya. Dan kondisi janinnya, sebenarnya itu. Untuk USG feto maternal sendiri dok, itu berarti pasien bisa request ya dok istilahnya, atau itu sudah memang otomatis kalau pemeriksaan di Opjin pasti sudah dapat USG dan feto maternal, atau harus ke tempat kesehatan atau sarana kesehatan yang memiliki fasilitas untuk melaksanakan feto maternal gitu dok? Betul. Karena USG feto maternal ini bukanlah hal yang rutin, sehingga kami tidak melakukan itu secara rutin. Kecuali yang pertama, kami sering mendapat rujukan. Oke. Rujukan itu maksudnya dari sejawat dokter kandungan yang lain. Mungkin dia merasa ragu atau menemukan ada yang pada saat USG biasanya pada saat pemeriksaan rutin dia menganggap ini sepertinya tidak seperti biasanya nih. Nah, kemudian beliau merujuk ke kami untuk melakukan evaluasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pasien, memang keinginan pasien. Bisa request ya dok ya? Bisa by request. Untuk menjaga keamanan batin ibunya. Betul. Jadi kan sekarang orang sudah melek teknologi, sudah melek sosial media, ya walaupun tidak semua sosial media itu benar, tapi paling tidak
dengan adanya awareness. Nah, sama Dari seperti tujuan acara kita ini adalah membangkitkan kesadaran, awareness pada semua masyarakat, ya termasuk semua sobat sehati, untuk kesadaran untuk melakukan pemeriksaan, deteksi dini agar kita bisa mengantisipasi. Jadi seperti tadi, kalau misalnya pun ada kedapatan atau terlihat atau terdeteksi adanya kelainan bawaan, kita bisa melakukan edukasi, pendampingan sampai kepada penanganan secara awal. Baik, dapat memberikan penanganan. Berarti ketika nanti ada calon bayi yang istilahnya nih dok terdapat kelainan dan masih dalam masa kandungan, itu berarti bisa diperbaiki atau diobatin ya dok sebelum bayinya lahir dok? Ya, jadi memang mungkin saya harus memberikan klarifikasi juga bahwa tidak semua kelainan, karena ada beberapa kelainan bawaan itu yang sifatnya letal. Letal itu secara teori dan secara kenyataan memang kita lihat di dalam pengamatan selama ini, dia tidak bisa bertahan hidup, atau memang kalau dia lahir udah mengalami kelainan tanda kutip pasti mati gitu, dia pasti nggak kuat, nggak selamatkan. Nah, tetapi ada beberapa kelainan atau cacat bawaan yang kita bisa intervensi. Jadi misalnya kita contoh yang misalnya pasiennya mengalami, atau janinnya itu mengalami anemia di dalam. Kita bisa mengetahui ini janin anemia apa enggak. Nah, tentunya pasti ketahuan dari ibunya. Jadi ada sesuatu dalam ibunya sehingga membuat janinnya jadi anemia. Nah, kita bisa melakukan transfusi melalui ibunya ya dok ya? Langsung dari tali pusat. Oh, langsung ke janinnya? Langsung ke tali pusat. Itu salah satu intervensi yang bisa kita lakukan saat masih dalam, janinnya masih dalam kandungan ya dok? Ya. Jadi hal itu dulu mungkin suatu hal yang mustahil rasanya. Tidak mungkin dilakukan. Tidak mungkin lakukan. Rasanya bagaimana caranya? Tapi sekarang hal itu sudah bisa dikerjakan oleh ahli fetomaternal dan di tempat-tempat yang memang bisa mendukung. Contoh lagi misalnya yang sekarang di Surabaya sudah ada dan sudah bisa dikerjakan, yaitu adalah kasus twin to twin transfusion syndrome. Twin transfusion syndrome. Iya, twin to twin. Twin to twin. Jadi dia kembar, tetapi yang satunya gede, yang satunya kecil. Nah, pada saat selama di kandungan itu bisa dilakukan yang namanya tindakan laser koagulopati. Jadi darah yang kebanyakan ke yang besar itu dibuntu pembuluh darahnya, sehingga aliran nutrisi, oksigen nggak semuanya ke yang besar, nanti masuk ke yang kecil juga, gitu. Ya. Baik. Berarti tadi dokter juga sempat menyampaikan dari dokter Dharma bahwa pada saat pemeriksaan USG feto maternal itu dapat mengantisipasi ya dok. Tapi ada juga kelainan-kelainan yang kemungkinan tidak dapat ditanggulangi pada saat posisi janin. Tapi itu adalah fungsi adanya dokter SPOG ya dok ya. Betul. Yang akan memberikan support kemanusiaan ya dok. Betul. Dan memberikan kepastian paling tidak pada saat nanti bayinya ini lahir, orang tua tidak kaget terlebih dahulu ya dok. Betul sekali, Mas. Dan bisa istilahnya menata batinnya ya dok. Betul sekali, Mas. Itu salah satu manfaat ya, maksudnya dengan secara lebih dini orang tua mengetahui kondisi janinnya, maka dia bisa menyiapkan mental satu. Itu yang pertama dulu, menyiapkan mental. Kemudian juga menyiapkan keluarga dan support sistemnya. Gitu. Karena ya namanya lingkungan, tetangga, keluarga itu sosial kan ya, dok, ya? Sosial itu juga berperan dalam hal memberikan support kepada orang tua tersebut. Baik dokter. Kemudian ini juga dok terkait dengan kelainan bayi ini dok. Banyak mitos di luar sana yang beredar bahwa
selain dari genetik, ada juga terkait dengan mengkonsumsi makanan-makanan tertentu atau kondisi lingkungan yang ada di sekitar orang tuanya. Apakah itu memang bisa mempengaruhi, Dok? Baik Ya. itu dari lingkungan atau mungkin ada diet-diet khusus yang sebaiknya dilakukan oleh orang tua, yang sebaiknya dilakukan atau yang sebaiknya tidak dilakukan, Dok? Ya, jelas pasti ya. Jadi faktor eksternal lingkungan ya. Dalam hal ini lingkungan environmental ya. Misalnya lingkungan rumah yang tadi yang pernah saya sebutkan, tinggal di dekat area pabrik misalnya ya. Oh gitu ya, Dok? Ya, jadi ada polusi-polusi atau agent-agent tertentu, zat-zat tertentu yang bisa menimbulkan kelainan bawaan. Nah itu pasti mempengaruhi untuk kehamilan. Nah kemudian untuk pola hidup atau katakanlah makanan ya, itu juga pasti mempengaruhi. Ya, konsumsi makanan yang sehat tentunya akan memberikan persiapan yang lebih optimal. Kondisi fisik yang bugar, tidak misalnya mungkin kerja itu kan juga mempengaruhi ya. Kurang istirahat, kurang bergerak atau kurang olahraga itu juga mempengaruhi kondisi kebugaran fisik. Nah, hal-hal yang tersebut memang semua harus kita jaga ya, maksudnya dari segi makanan, juga dari segi lifestyle sehingga kondisi fisik benar-benar optimal dalam hal mempersiapkan kehamilan. Jadi persiapan itu paling nggak 3 bulan. Paling umum ya, Dok? Paling ya? umum 3 bulan. Kalau untuk diet-diet makanan khusus itu ada nggak sih, Dok? Atau yang harus dihindari supaya menghindari supaya tidak ada kelainan pada calon bayinya, Dok? Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, nutrisi yang paling sering dan paling esensial salah satunya adalah asam folat. Asam folat ya, Dok? Nah, asam folat ini banyak terkandung di makanan kita sebenarnya sehari-hari. Contoh adalah makanan yang mengandung atau jenis kacang-kacangan. Kacang-kacangan? Itu banyak asam folat. Kemudian asam folat juga banyak pada sayuran, terutama sayuran yang hijau. Sayur hijau? Hijau. Nah, makanya kalau malas makan sayur asam folatnya kurang itu. Nah, kan banyak orang nggak suka makan sayur nih sekarang ini. Untuk bisa menjadi kehamilan itu juga bisa sedikit ini ya, Dok, terhambat. Atau itu bisa kalau misalnya rutin makan sayur dan kacang-kacangan juga salah satu Ya, untuk support, untuk memenuhi kebutuhan asam folat terutama. sehingga meningkatkan kemampuan misalnya, Dok, ya, yang sudah lama tidak garis 2 gitu. Betul. Menjadi salah satu tip ya, Dok, ya. Betul, salah satu tips bahwa memang asam folat memang sangat dibutuhkan dalam konteks prakonsepsi atau persiapan kehamilan. Berarti sangat penting sekali ya, Dok, untuk konsepsi kehamilan. Betul. Asam folat ini ya, Dok. Betul. Baik, Dokter. Tadi juga dokter sebelumnya menyinggung terkait dengan persiapan ibu yang mau hamil itu adalah trimester sebelum hamil, setelah hamil, dan juga pasca hamil. Ya. Misalnya, Dok, pada saat setelah pasca hamil terdapat orang tua yang sudah mengetahui bayinya terdapat kelainan janin. Apa yang harus disiapkan orang tua, Dok, selain mental dari orang tua dan juga keluarga, yang harus dilakukan setelahnya itu seperti apa, Dok? Nah, ini hal yang mungkin step yang mungkin perlu diketahui oleh sobat-sobat Sehati. Selain panjenengan sudah tahu kondisi kehamilan, kondisi janinnya, kemudian biasanya kita memberikan waktu ya, kita berikan semacam privilege bagi mereka untuk bisa menerima dulu. Ya, kan pada umumnya kalau bisa mendapat kita sebut ini di kami itu istilahnya breaking the bad news. Jadi memberikan kabar yang tidak nyaman, tidak enak pada pasien. Nah, itu biasanya pasien akan menolak dulu biasanya ya, denial lah, apa semua, sedih. Nah, kita berikan dulu itu privilege bagi mereka untuk sampai siap hatinya. Nanti setelah itu mereka akan datang kembali, biasanya tidak hanya mereka, tetapi dengan keluarga. Nah, di situ saatnya kita memberikan edukasi dan informasi kepada pasien terkait kondisi janin tersebut, terkait kondisi kesehatan ibu.
Itu kita benar-benar kasih edukasi. Lalu jangan lupa kita menawarkan mungkin bila kelainan tersebut bisa diintervensi, tentunya kita memberikan informasi kemungkinan intervensi apa yang bisa kita kerjakan pada pasien ini. Dan tentunya dari sisi seorang orang tua ya, tentunya kita harus memberikan pandangan bahwa ini tetap anaknya, Tetap buah hatinya ya. tetap buah hatinya. Masalah kelainan itu adalah bentukan fisiknya. Jangan merasa terlalu terhakimi atau terbebani, mungkin merasa tertuduh ya, ini salah saya, salah orang tuanya ya. Menurut saya sih tidak ada sih orang tua yang pengen anaknya lahir Berniat ya, Dok, berniat, rasanya sih tidak ya. Nah, tapi dengan kondisi seperti ini ya memang disiapkan supaya orang tua tidak berubah pandangannya terhadap anak tersebut, sehingga dia tetap mencurahkan nanti kasihnya, cintanya sama anaknya itu ya sama seperti Sepenuh hati lah. sepenuh hati gitu. Dan itu malah menurut saya dari beberapa teman psikolog yang psikiater yang saya temui itu, malah itu merupakan sebuah treatment yang sangat kuat terhadap si anak tadi. Baik dokter. Baik dokter. Ini kan sebelum ke penghujung acara nih dok ya. Mungkin dokter Dharma bisa memberikan informasi nih dok kepada sobat sehati sekalian atau para calon ibu dan calon ayah gitu ya dok. Ada nggak sih dok satu kebiasaan sederhana yang bisa diubah nih dok mulai hari ini untuk masa depan generasi mudanya gitu kepada calon bapak dan calon ibu supaya pada generasi muda atau generasi penerus dari para orang tua ini dapat memberikan atau menjadi anak atau calon bayi yang sempurna gitu dok. Kebiasaan sederhana aja nih dok dulu. Ya. Jadi apa sih dok kunci-kuncinya supaya memiliki keturunan yang sempurna baik fisik maupun mentalnya? Baik. Nah, ini ya menurut saya ya, persiapkan kehamilan. Jadi mempersiapkan kehamilan. Jadi sobat sehati ini merupakan hal yang paling penting, langkah awal mempersiapkan program kehamilan. Jadi dalam persiapan kehamilan tersebut kita bisa melakukan deteksi baik pada si calon ibu maupun si calon bapak. Ada hal-hal yang perlu kita screening pada saat persiapan kehamilan. Banyak masalah pada kehamilan, misalnya kehamilan resiko tinggi ya, darah tinggi, diabetes dan seterusnya pada kehamilan, sebenarnya bisa kita cegah bila kita melihat dari awal pasien ini, kita persiapkan dari awal ibu ini, sehingga dia pada saat nanti masuk kehamilan dia tidak jatuh ke dalam komplikasi pada kehamilan resiko tinggi, termasuk kelainan bawaan. Oke. Jadi persiapkanlah kehamilan Anda semua secara dini, minimal 3 bulan sebelum kehamilan. Baik, terima kasih banyak Dr. Dharma. Baik sobat sehati sekalian, pesan terakhir yang disampaikan oleh Dr. Dharma adalah ketika Bapak Ibu atau calon ayah dan calon ibu ingin memiliki keturunan, sebaiknya sudah diperhitungkan minimal 3 bulan sebelum memiliki calon momongan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan juga mempersiapkan supaya calon bayinya atau janin yang dikandungnya nanti dapat tumbuh dengan baik dan sempurna. Begitu ya dokter ya? Ya, betul sekali. Baik. Terima kasih banyak Dokter Dharma atas waktunya dan juga Sobat Sehati yang seperti yang disampaikan oleh Dokter Dharma tadi. Kelainan bawaan mungkin mengubah rencana hidup kita, tapi tidak pernah mengurangi nilai dan hak seorang anak untuk dicintai. Mari kita jadikan World Birth Defect Day sebagai awal bagi kita untuk lebih peduli dan juga lebih paham dan lebih merangkul untuk seluruh masyarakat yang ada di Surabaya dan juga seluruh dunia mungkin ya. Dan saya Anam, sampai berjumpa di episode berikutnya. Dan untuk Sobat Sehati sekalian, jika ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan pelayanan, khususnya mungkin terkait dengan USG
Eh, sampai lupa saya dok. Veto maternal. Oke. Layanan veto maternal. Dan juga untuk sobat sehati yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan USG veto maternal yang ada di RSUD Dr. Muhammad Suwandi, dapat menghubungi info layanan yang ada di bawah ini, atau jika ingin mengakses informasi kesehatan dan juga podcast-podcast kesehatan sehati lainnya, dapat melihat di website dan juga sosial media kami yang ada di sini. Dan sekian yang dapat kami sampaikan dari podcast Sehati. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat tidak hanya bagi diri kita, tapi juga lingkungan yang ada di sekitar kita. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena di RSUD Dr. Muhammad Suwandi, kami ada untuk Anda melayani sepenuh hati. Baik, terima kasih banyak dokter. Thank you.